Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Endah Hamida dengan NIM 225030700111013, kelas Agama Islam C1D, Prodi Ilmu Perpustakaan, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Sebelumnya, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai syariah dan mazhab. Di kesempatan ini ada 5 hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu fikih di masa Rasulullah, kemudian fikih di masa sahabat, yang ketiga fikih di masa tabi'in, yang nomor 4 sejarah terbentuknya mazhab, dan yang nomor 5 4 mazhab yang terkenal. Yang pertama yaitu fikih di masa Rasulullah, yaitu ada di masa Makkah dan masa Madinah. Untuk di masa Makkah sendiri lebih ditekankan pada urusan akidah, dan 2/3 Al-Quran yang diturunkan mengurus masalah akidah. Kemudian di masa Madinah, di masa Madinah ini sejarah fikih baru dimulai. Kemudian di masa Madinah ini mempelajari hukum terkait diri mereka atau kemasyarakatan. Kemudian Al-Quran yang turun di Madinah sepertiga berisi persoalan fikih. Lalu menjadi titik tolak pertumbuhan fikih atau hukum Islam walaupun bersifat praktis dan realistis. Kemudian yang kedua yaitu Rasulullah dan para sahabat. Ijtihad berasal dari kata jahada, aljad, aljud, dan majudun. Asal kata ini memiliki arti kesulitan, kepayahan, dan kesungguhan. Jadi yang berhak memberikan pendapat dan menjelaskan hukum adalah Rasulullah SAW, bukan sahabat-sahabatnya, karena di masa Rasulullah SAW adapun riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa sahabat ada yang berijtihad saat Nabi masih hidup, maka itu tidak menunjukkan ijtihad mereka sumber hukum, tapi hanya menunjukkan pemahaman terhadap syariat berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengizinkan untuk berijtihad sesuai dengan kemampuan, memahami bahwa syariah bukan sumber hukum. Kemudian contoh ijtihad dari sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal. Beliau menyatakan bahwa siapa orang penguasa itu menghadiri, berijtihad, kemudian benar, maka pahalanya 2. Kalau salah, pahalanya 1. Fikih di masa Rasulullah SAW itu tidak ada istilah. Kalaupun ada istilah, maka bukan istilah yang esensial, belum membentuk aliran. Yang kedua, fikih di masa sahabat. Al-Khulafa Ar-Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib bertugas untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah dengan menjadi kepala negara serta mengatur masalah keagamaan. Terdapat masalah-masalah baru dalam kehidupan yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah dan membutuhkan pengesahan hukum menggunakan fatwa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak ada lafal secara jelas dalam menjelaskan masalah tertentu, maka para sahabat akan berijtihad. Kemudian sifat para sahabat sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa hukum. Contoh kisahnya adalah saat Umar bin Khattab ragu-ragu dalam menentukan hukum bagi seorang pembunuh. Para sahabat juga dikenal sangat serius dalam mencari dalil serta tidak segan untuk bertanya kepada kaum muslimin. Maimun bin Mihran mengisahkan, Abu Bakar akan meneliti Al-Quran lalu
mendapati dalam Al-Quran yang dapat digunakan untuk menjadi hukum, maka Abu Bakar akan menghukumi dari Al-Quran. Jika Al-Quran tidak didapat hukum, maka Abu Bakar akan melihat dan meneliti jika terdapat sunnah dari hadis Nabi, lalu jika mendapat dalam sunnah, maka akan digunakan untuk menghukumi dari sunnah. Namun, jika dalam Al-Quran dan sunnah tidak dapat untuk menghukumi, maka Abu Bakar akan menanyai kepada kaum muslimin. Pada zaman fikih di masa sahabat terdapat istilah, tetapi istilah dari sisi sahabat dalam memahami nas. Dengan penggunaan metode ijtihad yang sama, maka istilah fikihnya tidak memberikan pengaruh negatif, justru membuat fikih semakin berkembang dan bermanfaat. Kemudian pada masa Umar bin Khattab terjadilah futuhat atau penaklukan-penaklukan. Dengan adanya penaklukan-penaklukan tersebut, para sahabat menjadi tersebar ke berbagai tempat. Pada zaman inilah terdapat ragam futuhat, namun perbedaannya terdapat dua, yaitu dari segi memahaminya dan dari sisi metode ijtihadnya. Kemudian ada fikih di masa tabi'in. Pengertian tabi'in. Tabi'in adalah semua orang yang pernah bertemu dengan sahabat, baik murid, kawan, dari berbagai penjuru dunia yang datang ingin mendengar fatwa, menghimpun ucapan, perbuatan, dan mengetahui segala keputusan mereka dalam berbagai permasalahan yang diperdebatkan. Mereka menjadi lembaran hidup bagi setiap ucapan dan perbuatan sahabat. Fikih di masa tabi'in. Fikih di masa tabi'in memiliki metode ijtihad yang tidak berbeda di masa sahabat. Hanya terdapat tambahan sumber. Dalam penetapan dan penerapan hukum, para tabi'in mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh sahabat. Langkah-langkah penetapan dan penerapan hukum. Yang pertama, mencari ketentuan di dalam Al-Quran. Yang kedua, apabila ketentuannya tidak ada dalam Al-Quran, jadi dicari dalam sunnah. Yang ketiga, apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran dan sunnah, mereka kembali pada pendapat sahabat. Yang keempat, apabila pendapat sahabat tidak diperboleh, maka berijtihad. Kemudian sejarah terbentuknya mazhab. Peristiwa ini berawal setelah Utsman terbunuh. Kemudian Ali dibaiat menjadi khalifah. Muawiyah menentang hal tersebut. Peristiwa ini menimbulkan peperangan antara Ali dan Muawiyah yang kemudian diakhiri dengan Majelis Tahkim. Majelis Tahkim ini memunculkan partai-partai politik yang kemudian meluas ke semua cabang-cabang fikih yang lain. Tragedi Utsman. Kelompok-kelompok yang muncul di masa tabi'in, yaitu ada Khawarij. Kelompok ini tidak memihak baik Utsman, Ali maupun Muawiyah. Kelompok ini tidak mau mengambil hukum yang didasarkan hadis dan diriwayatkan oleh Utsman, Ali, Muawiyah, atau siapapun di kalangan sahabat yang mendukung mereka. Bahkan fatwa-fatwa para sahabat ditolak. Syiah merupakan sekelompok orang yang mencintai Ali dan keturunannya. Mereka berpendapat kalau Ali dan keturunannya berhak memegang kekhalifahan. Mereka hanya menerima hadis-hadis dari imam mereka di kalangan Ahlul Bait. Kemudian jumhur kaum muslimin. Mereka berpendapat bahwa khalifah harus dari Quraisy selama masih ada. Mereka menerima semua hadis dan fatwa dari sahabat. Kemudian perdebatan di kalangan ulama. Perdebatan yang terkenal diantaranya adalah perdebatan di antara Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang akhirnya mengakibatkan banyak fuqaha meninggalkan majelisnya Rabi'ah dan kemudian menggelari dengan Rabi'ah al-Ra'i. Kemudian Az-Zuhri bermazhab al-hadis dan Rabi'ah al-Ra'i bermazhab al-Ra'i. Kemudian perdebatan di Kufah antara Ibrahim an-Nakhai dengan Asy-Syabi. Dari perdebatan inilah kemudian muncul variasi metode ijtihad. Perbedaan metode ijtihad. Perbedaan metode ijtihad pada intinya kembali pada tiga hal, yaitu
sumber dalil yang dipakai, cara pandang terhadap nasara dan pemaknaan bahasa. 4 perkara. Perkara pertama adalah perbedaan metode menentukan kevalidan as-sunnah atau hadis. Perkara kedua adalah perbedaan sikap terhadap fatwa sahabat. Kemudian, perbedaan sikap terhadap qiyas. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Perbedaan sikap terhadap ijma. Perbedaan metode ijtihad. Yang pertama adalah metode ijtihad yang disebabkan karena sumber dalil yang dipakai itu sebabnya ada 4 perkara. B. Terkait cara pandang terhadap nasara, ada mujtahid yang terikat dengan pemahaman lafaz nas saja, ada pula yang terikat dengan pemahaman lafaz dan makna implisitnya. C. Terkait dengan pemaknaan bahasa, ada yang mengambil mantuk saja, makna eksplisit. Ada yang mengambil mantuk dan mafhum, makna implisit. 4 mazhab yang terkenal: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Untuk mazhab Hanafi dikemukakan pertama kali oleh Al-Nu'man bin Sabit bin Zul atau yang dikenal dengan Abu Hanifah. Kemudian untuk mazhab Maliki, pelopor mazhab ini adalah Malik bin Anas bin Amir al-Asbani. Kemudian mazhab Syafi'i, yang mendirikan mazhab ini adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambali. Alasan di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, takdir para ulama dari Timur Tengah yang datang ke Indonesia dan bertahan dari dahulu hingga sekarang hanyalah mazhab Syafi'i. Setelah itu tidak ada lagi ulama mazhab lain yang datang ke Indonesia. Perbedaan 4 mazhab. Dari keempat mazhab tersebut berbeda dalam fikihnya. Menurut Mustafa Said Al-Aqin, terdapat 8 sebab adanya perbedaan pendapat fikih, yaitu yang pertama, perbedaan dalam qiraah ayat. Kedua, tidak menemukan hadis. Ketiga, ragu mengenai kekuatan hadis. Keempat, perbedaan pemahaman terhadap nas dan tafsir. Kelima, homonim atau istirok dalam lafaznya. Yang keenam, perbedaan dalil. Yang ketujuh, tidak ditemukannya nas pada suatu masalah. Dan yang kedelapan adalah perbedaan dalam kaidah usuliyah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.